Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan Al-Hilm, pembahasan yang ke-20 setelah kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan soal muru'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafi fid dharain amin. Al-hilmu, kasih sayang atau sabar atau lembut, lemah lembut. Kasih sayang dia adalah sifat kemuliaan dan kepujian. Jadi hilm itu adalah sifat yang mulia dan sifat yang terpuji. Diperintahkan kepada kita supaya memiliki sifat ini. Hilm adalah lawan ghadab atau lawan daripada pemarah. Jika orang lain berbuat kesalahan kepadanya atau kepada orang yang bersifat hilm ini, ia tiada membalas kepada orang yang bersalah itu. Jadi orang yang hilm itu tidak mudah membalas perlakuan orang yang salah kepadanya. Meskipun ia dapat membalasnya, meskipun sebenarnya orang ini dapat membalas terhadap orang yang bersalah kepadanya, tapi dia cenderung lebih menahan dirinya. Tetapi dinantikannya waktu ketenangan dan akan diberinya nasihat yang baik. Jadi ia menanti sampai hatinya tenang. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia tentu saja siapa saja ketika dicela, ketika dizalimi, ketika diperlakukan secara kasar, semua manusia itu pada dasarnya tidak suka. Tapi yang membedakannya kemudian adalah dia memilih bereaksi seperti apa. Apakah akan segera membalas dengan marah-marah atau menunggu tenang hatinya, jernih pikirannya, sampai kemudian ia malah bisa membalas dengan sikap yang lebih baik, dengan lemah lembut, bahkan menasehati jika diperlukan, supaya ia dapat menginsafi dan minta ampun kepadanya. Jadi justru orang yang hilm ini menjadi sebab dari orang yang awalnya marah terhadapnya kemudian insaf, menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Sifat seperti inilah yang dicontohkan oleh Nabi kepada orang-orang yang menzaliminya dari kafir Quraisy atau orang-orang munafik Madinah atau orang-orang yang menzalimi Nabi. Jadi Nabi bersifat hilm sehingga mudah memaafkan mereka. Karena apa? Karena sifat kasih sayangnya. Sebab-sebab yang menjadikan hilm ialah yang pertama karena tingginya muru'ah. Jadi kemarin kita sudah membahas soal muru'ah lah. Muru'ah itu menjadi pungkala atau sumber dari sifat-sifat kebaikan lainnya, di antaranya al-hilm ini. Jadi karena ia memiliki muru'ah yang tertanam pada dirinya, ia sangat malu dengan adanya berlawan dan bermusuhan dengan orang lain. Jadi orang ini karena memiliki muru'ah yang tinggi sehingga ia malu, justru karena jika harus berlawan dengan orang lain, bukan tidak sanggup lah, bukan tidak mau, tapi karena ia memiliki rasa malu, meskipun dirinya benar, meskipun ia adalah pihak yang benar. Yang kedua karena mengasihi si jahil, karena ia paham bahwa orang yang menculasinya atau orang yang mencelakainya atau orang yang menzaliminya itu pada dasarnya jahil, bodoh, tidak paham saja. Ini kan yang dicontohkan oleh Nabi ketika pernah Jibril menawari beliau untuk menghukum orang-orang
Taif lah kalau tidak salah lah, atau orang-orang yang kemudian melempari Nabi. Justru ketika bukan Jibril, malaikat gunung lah ingin menimpakan kecelakaan kepada mereka, justru Nabi berkata mereka hanya tidak tahu, dan Nabi justru mendoakan semoga nanti ada keturunannya menjadi orang-orang beriman. Kebanyakan orang yang berbuat kesalahan itu karena kejahilan, karena ia tidak tahu. Maka oleh yang demikian wajarlah kesalahannya itu dimaafkan. Yang ketiga yang menjadi sebab orang memiliki sifat hilm adalah karena mengingat kebaikan yang telah lalu. Kita hendaklah mengingat dan membalas kebaikan orang. Kebaikan hendaklah dibalas dengan lebih baik, atau ia bersalah dengan kita, maafilah kesalahannya. Jadi orang-orang itu bisa saja menzalimi kita, membuat kita tidak nyaman, tapi pernah juga ia mungkin berbuat baik kepada kita. Karena mengingat hal-hal yang semacam itulah dia berpikir jernih, dan kemudian tentu ini karena hal-hal yang bersifat emosi saja, sehingga baginya memaafkan lebih baik. Jadi kebaikan itu hendaklah dibalas dengan kebaikan yang lebih daripada itu, atau ia bersalah dengan kita, maafilah kesalahannya. Mudah-mudahan Allah memaafi pula kesalahan kita. Jadi dengan sebab kita memaafkan kesalahan orang, kita berharap kesalahan-kesalahan kita pun dimaafkan. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang tidak bersalah. Pasti kita pun pernah bersalah kepada orang lain. Jadi dengan sebab kita memaafkan orang lain, kita berharap Allah juga memaafkan kesalahan kita. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul hayyal halim wa yubghidul fahishal badhi." Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang pemalu lagi kasih sayang. Orang yang pemalu dan penyabar, dan sangat marah, Allah marah terhadap orang yang jahat atau penjahat lagi kasar perkataannya. Jadi ini pula lah yang memberikan satu pemahaman di dalam dirinya bahwa karena Allah lebih menyukai orang yang penyabar. Kira-kira itu dulu hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berfaedah gasan kita berataan. Nah, kita lanjutkan kembali besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.